Ketika kita ngomongin brand yang satu ini, cushioning yang nyaman, udah pasti jadi jaminan kayaknya ya. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Fadli Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas performance review sepatu basket Skechers SKX Float. Kita mulai dari traction, dimana pada sektor ini Skechers itu berkolaborasi dengan Goodyear. Nah, karena dia udah berkolaborasi dengan Goodyear, kayaknya ekspektasi gue jadi ketinggian gitu. Entah kenapa bahan rubber pada outsole-nya ini berasa aneh banget. Bahkan di lapangan indoor yang bersih sekalipun tuh nggak bisa menggigit dengan sempurna gitu. Feels bahan rubber outsole-nya ini agak aneh abas kalian. Jadi pada saat berdiri sekalipun abas kalian bisa berasa kayak ini tuh bahan rubbernya nggak lengket loh di permukaan lapangan basket. Kayak licin-licin gitu, meskipun pada saat kita ngerem ternyata ya memang bisa bekerja dengan baik juga. Kayak masih ada slip-slipnya dikit gitu, tapi ya berhubung di lapangan indoor yang bersih tentunya tidak terlalu mengganggu, masih sangat amat bisa diandalkan lah hitungannya. Apalagi dengan traction pattern circular, ini sangat membantu untuk mengcover manuver gua ke segala arah. Nah, lain cerita kalau dibawa ke lapangan basket outdoor, khususnya yang permukaannya semenan halus tuh, yang licin, yang agak-agak mengkilap kadang-kadang, terus yang berdebu. Nah, ini tractionnya sama sekali nggak ngigit abas kalian, gue slip all over the place. Bahkan ada satu momen dimana gue kepleset, gue mau crossover gitu, terus tractionnya nggak menggigit, ya udah deh, jatuh gue, bolanya di steal deh. Ini tractionnya tuh dust magnet banget, gampang banget ketempelan debu, jadi abas kalian mesti rajin-rajin wipe off. Begitu gue wipe off sih, untuk beberapa saat bisa bekerja dengan baik gitu ya, gue bisa melakukan berbagai manuver. Tapi nanti udah lewat kayak berapa menit udah mulai licin lagi tuh, udah mulai tebel lagi ketempelan debunya. Jadi abas kalian bener-bener mesti rajin-rajin wipe off kalau dipakai di lapangan basket outdoor, khususnya yang berdebu. Kalau bicara durability, ini sih durability-nya kuat gila, bakalan awet banget untuk dimainin di lapangan outdoor terus-terusan. Ini setelah gue pakai beberapa kali indoor dan outdoor, bahan rubbernya tuh masih pada keras-keras banget, terus juga traction patternnya masih pada dalam-dalam banget, belum ada yang terkikis, apalagi sampai yang botak. Semuanya masih dalam kondisi yang prima sih. Kemudian bahan rubber outsole-nya juga termasuk yang squeaky. Gue juga demen banget sama setup overlap outsole-nya di bagian samping dalam, sehingga ketika gue melakukan manuver yang cukup ekstrim, yang sampai miring-miring gitu, ini masih tercover nih sama overlap outsole-nya nih, yang masih komplit dengan traction pattern. Heel to toe transition-nya termasuk smooth, bagian heel-nya dibuat cukup rounded, bagian forefoot juga dibuat cukup rounded, meskipun bagian tengah-tengahnya agak flat, tapi kebantu sama cushioning-nya sih. Cushioning-nya ini bikin pergerakan kita emang berasa semakin smooth ya. Di bagian forefoot outsole-nya itu ada flex groove, dan upper materialnya juga terhitung sangat lentur, sehingga memberikan flex yang mudah untuk sepatu ini. Sehingga heel to toe transition-nya termasuk mendukung untuk abas kalian berlarian, untuk fast break segala macam. Lanjut ke cushion, ini merupakan poin yang sangat plus di sepatu ini, dan kayaknya memang udah terkenal banget ya Skechers itu menghadirkan cushioning yang nyaman gitu ya. Di sepatu ini pun cushionnya nyaman gila abas kalian. Ini feels-nya tuh soft-nya dapet, bouncy-nya juga dapet, termasuk responsif juga. Nggak perlu waktu break-in, dari awal penggunaan itu udah langsung berasa nyaman banget cushionnya. Udah gitu cushioningnya tuh berasa tebel, baik di bagian heel maupun sampai ke forefoot. Biasanya kan kebanyakan orang bikin forefootnya menipis gitu ya. Jadi ini impact protection-nya benar-benar maksimal, bagus banget buat abas kalian yang mungkin usianya udah tua, terus pernah punya histori cedera lutut, bakalan seneng banget deh sama impact protection yang diberikan sepatu Skechers ini. Gue pun selama pakai sepatu ini nggak pernah tuh berasa dengkul atau tumit nyut-nyutan, bener-bener fresh terus. Meskipun gue ada satu momen paginya main, malamnya main lagi, dan tetap sih dengkul nggak nyut-nyutan. Ini sih impact protectionnya gila banget. Tapi tetap ada kekurangannya. Dengan setup cushioning yang tebel itu, otomatis court feel-nya jadi nggak dapet. Jadi kurang enak sih dipakai buat gocek-gocek. Kaki kita tuh berasa tinggi gitu dari tanah. Lanjut ke material, basic lah. Ini kan semuanya material fabric gitu, jadi udah pasti zero break in time dari awal penggunaan, itu udah langsung enak.
langsung lentur mengikuti pergerakan kaki, kemudian termasuk breathable juga meskipun nabas kalian pakai di cuaca yang panas sekalipun, ini masih berasa ada sirkulasi udara di dalam sepatu ini. Material tali kayaknya lebih aman diikat 2 kali ya, meskipun jarang banget sih lepas, cuma ada sekali 2 kali gue lepas gitu pas lagi di tengah permainan, jadi mendingan ikat 2 kali aja lah, lebih aman. Padding-paddingnya bisa dibilang spesial, semua padding di sepatu ini tuh berasa tebal dan padat, baik itu padding di lidah maupun padded collar, semuanya padat, enak banget. Sekitar pergelangan kaki itu berasa nyaman. Ikatan tali yang paling atas juga nggak berasa mengganjal di pergelangan kaki depan, terus juga nggak ada masalah heel slip. Lanjut ke fitnya, abas kalian bisa ambil true to size, samain aja sama sepatu basket Nike abas kalian. Kalau biasanya gue pakai Nike tuh 43, maka di sepatu ini pun gue ambil size 43 dan fitnya sama persis. Sisa ruangan di bagian toe itu cuma sedikit banget, paling cuma berapa mili gitu. Bagian atas toe boxnya juga nggak bubbly, terus samping kanan kirinya juga udah pas banget. Ini fitnya gue demen sih, jadi yang almost snug fit, almost ya. Jadi kayak masih ada sisa ruangan beberapa mili gitu. Gue nggak suka yang terlalu mentok, yang terlalu snug. Untuk yang kaki lebar juga nggak perlu upsize, melihat upper materialnya cukup lentur, jadi emang bisa melar. Ini sih wide footer friendly sepatunya. Untuk lockdownnya nothing special, cukupan aja. Jadi kaki gue di dalam sepatu ini nggak bisa terlalu banyak bergerak, masih bisa sih, tapi nggak terlalu lah gitu, nggak sampai mengganggu. Dan kebantu juga sama padding-padding di sepatu ini yang luar biasa gitu ya. Jadi memang sekitaran pergelangan kaki itu udah berasa ngunci gitu. Terakhir untuk supportnya, gue cuma menemukan sedikit masalah di bagian lateral support. Setiap kali gue ngerem dengan kaki samping tuh atau lateral stop, berasa kakinya agak-agak mau keluar gitu. Agak doang ya, bukan yang sampai ekstrim gitu. Ternyata setelah gue perhatikan, ini dikarenakan karena cushioningnya. Jadi cushioningnya kayaknya tuh agak-agak terlalu soft, apalagi di bagian lateral ini dikasih jendela-jendela gitu kan, yang memudahkan si cushioning itu untuk kompres. Sehingga ketika gue lateral stop, itu bagian samping cushioning itu kayak nekuk gitu loh, jadi berasa kakinya agak mau keluar. Sebenarnya kalau kayak untuk upper materialnya, terus ditambah dengan adanya outrigger, ini sih support lateralnya udah oke banget. Apalagi ada TPU piece di bagian samping sini, bikin lateral supportnya lebih maksimal. Cuma ya itu doang, karena masalah cushioningnya gue berasa kayak kakinya agak-agak mau keluar gitu. Untungnya base-nya sepatu ini juga termasuk lebar, jadi inilah yang menahan kaki gue nggak sampai keluar-keluar banget gitu, dan termasuk stabil juga ketika gue mendarat abis lompat gitu. Sisanya untuk support bagian depan itu udah aman, ada overlap outsole, ada fuse overlay, material uppernya juga termasuk support. Bagian belakang ada internal TPU heel counter, terus masih ditambah lagi TPU piece di bagian luar-luarnya ini, dan ditambah lagi dengan padding-padding yang super tebal gitu ya, jadinya nggak ada masalah heel slip sama sekali. Berasa ankle tuh aman banget, dipeluk banget. Dan secara torsional support juga udah sangat memadai. Sepatu ini nggak gampang ditekuk-tekuk, nggak gampang kepelintir. Jadi kaki abas kalian nggak mungkin over twist pada saat melakukan pergerakan yang ekstrim sekalipun. Oke, sekian performance review gue untuk sepatu basket Skechers SKX Float ini. Sebenarnya ya, ini sepatu basket termasuk menyenangkan sih, khususnya dari segi cushioning ya. Ini bisa jadi pilihan yang oke loh buat abas kalian yang emang fokusnya tuh cari sepatu basket yang impact protectionnya baik gitu ya. Menurut gue sangat disayangkan dia berkolaborasi dengan Goodyear. Ini udah pasti yang bikin harga retailnya tuh jadi tinggi gitu ya. Seandainya mereka nggak berkolaborasi, pasti harga retailnya bisa lah diturunin sampai 300 ribuan gitu ya nggak sih? So, buat abas kalian yang tertarik sama sepatu ini dan pengen cop sepatu Skechers, nanti gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video bawah. Cek aja di situ. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus. You know what to do. I'm Fairly Brainwash. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.